Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Agustina dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Medan. Kali ini kita ada tugas nih. Tugas rekayasa ide dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kali ini saya akan ambil tema yaitu perubahan emosional. Mau tahu? Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih emosi itu? Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi terbiasanya terkait erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Emosi merupakan salah satu aspek berpengaruh besar terhadap sikap manusia, bersama dengan dua aspek lainnya, yakni kognitif atau daya pikir dan konatif atau psikomotorik. Emosi atau yang sering disebut dengan aspek afektif merupakan penentu sikap, salah satu predisposisi perilaku manusia. Perkembangan emosi menurut Kamus Psikologi adalah keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang sifatnya mendalam untuk mencapai kematangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Dan pertumbuhan fisik, terutama organ reproduksi yang mempengaruhi berkembangnya emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih dekat dengan lawan jenis. Perubahan emosional dan fisik sering terjadi selama masa pubertas. Perubahan fisiologis atau emosional selama masa pubertas bermanifestasi dengan cara yang berbeda. Mengapa perubahan emosional terjadi selama masa pubertas? Pubertas adalah proses di mana seorang anak berkembang menjadi orang dewasa yang matang secara seksual. Masa remaja adalah periode yang digambarkan sebagai naiknya roller coaster secara emosional. Perubahan emosional yang dialami anak remaja selama masa pubertas. Sebagai orang tua, Anda dapat membuat masa remaja lebih menyenangkan dan tidak membuat stres anak Anda dengan memahami apa yang dia alami dan bagaimana Anda dapat membantunya. Berikut adalah beberapa perubahan emosional pada remaja saat masa pubertas. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi karena perubahan fisik. Timbulnya puber memicu perkembangan organ seksual sekunder dalam tubuh. Perubahan ini dapat secara lahiriah seperti berkembangnya payudara dan lekuk pada anak perempuan, rambut wajah, jakun lebih besar, dan perubahan suara pada anak laki-laki. Bagaimana cara mengatasinya? Kesadaran tentang perubahan fisik yang dialami sangatlah penting untuk membantu anak-anak menghadapinya secara efisien. Penting bagi orang tua untuk berbicara dengan anak-anak mereka tentang perubahan ini saat mereka mendekati usia pubertas. Membicarakan perubahan dan perasaan seksual ini bisa jadi sulit dan bahkan canggung untuk anak-anak Anda. Perkenalkan topik secara halus dan dengan cara yang menarik perhatian mereka. Jangan mendorong mereka untuk membicarakannya, karena itu hanya akan menambah tekanan mereka. Yang kedua, perubahan suasana hati, lonjakan emosional, serangan menangis, dan agresi. Perubahan suasana hati biasanya terjadi kalangan remaja. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan hormonal dalam tubuh mereka. Remaja yang mengalami pubertas lebih mudah tersinggung, bersemangat, dan terlalu emosional. Kemarahan adalah salah satu emosi yang remaja rasakan dengan kuat. Mengalami emosi yang berbeda dalam rentang waktu yang singkat bisa mengarah pada frustasi, kemarahan, dan sikap agresi. Bagaimana cara mengatasinya? Kematangan emosional diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sehat. Sebagai orang tua, adalah tanggung jawab Anda untuk membantu anak Anda menghadapi pasang surut emosi yang mereka alami. Selalu ingat bahwa perubahan emosional ini disebabkan oleh perubahan kadar hormon. Jadi, mood ekstrim yang ditampilkan anak biasanya akibat dari itu dan tidak bertahan lama. Cara terbaik untuk menghadapi perubahan suasana hati ini adalah dengan bereaksi terhadapnya. Jika anak Anda membentak Anda, jangan kembali menyerang anak.
Luangkan waktu untuk sebentar memikirkan apa yang mereka alami dalam perilaku itu. Hal ini juga memberikan anak waktu untuk tenang. Bicarakan apa yang mereka lakukan dan katakan tanpa menggunakan nada yang menuduh atau nada yang keras. Biarkan mereka tahu bahwa mereka selalu dapat berbicara dengan Anda jika mereka merasa kewalahan atau bingung. Yang ketiga, krisis identitas, sadar tentang diri. Selama masa remaja, mulai dari mengalami perasaan dan emosi baru selama pubertas, mereka menjadi sadar akan perubahan dalam tubuh mereka. Ini terutama berlaku untuk anak perempuan yang berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Remaja mencoba mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Ini adalah waktu bereksperimen dan mengalami hal-hal yang berbeda untuk mengenal diri mereka lebih baik dan memahami apa yang membuat mereka unik. Upaya mencari tahu siapa yang merupakan hasil dari tekanan untuk menyesuaikan diri. Bagaimana cara mengatasinya? Pada tahap ini, anak remaja membutuhkan panutan yang bisa mereka perhatikan untuk pertumbuhan pribadi. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan anak Anda, anak mungkin ingin menjadi seperti Anda dan mendapatkan nasihat dari Anda. Namun, jika anak memberontak, mereka mungkin mencari model peran di luar dan itu merupakan hal yang normal. Meskipun demikian, penting untuk Anda jeli dan sadar akan pilihan dan sikap mereka dan menawarkan bimbingan bila perlu. Apa yang menyebabkan emosi remaja masih labil? Remaja akan mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik yang membuatnya menjadi labil secara emosi. Hal ini bisa menjadi metamorfosis fisik atau fisiologis yang lengkap. Dirinya tidak bisa mengerti semua yang dirasakannya dan tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi dan mengendalikan emosi pada remaja? Yuk sama-sama kita simak. Itu adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1-10 secara perlahan di dalam hati sambil memikirkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat mengalihkan perhatian kita dengan menonton televisi, mendengarkan lagu yang rileks, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini dapat membuat kita untuk melupakan emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai seperti sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan energi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, dan nafsu makan. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Cukup menarik kan materi kita hari ini? Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rahayu Agustina, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.